Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلاة وسلاما دائمين متلازمين على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون وقال أيضا إن الدين عند الله الإسلام معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله. Yang paling mendasar dan yang menjadi tujuan besar asas Allah menurunkan syariah, Allah menurunkan hukum, Allah menurunkan manhaj adalah al-maslahah. Al-maslahah bisa diartikan sebagai kebaikan, kemaslahatan, kedamaian, rahmat, kebahagiaan dan lain sebagainya. Hanya yang menjadi ciri bedanya kemaslahatan dalam syariat Islam itu adalah kemaslahatan yang menjadi dasar syariah itu di dunia dan kemaslahatan di akhirat. Ini adalah ciri agama samawi. Adapun kita mendapati agama ardi atau undang-undang yang dibikin oleh manusia itu hanya menunjuk bagaimana manusia itu mendapatkan kemaslahatan di dunia. Syariat Islam tidak. Bagaimana kemaslahatan itu tidak hanya di dunia, juga mendapatkan kemaslahatan itu di akhiratnya kelak. Ini yang membedakan antara agama ardi dengan agama samawi, antara undang-undang Allah dengan undang-undang manusia. Petunjuknya dari mana? Yang pertama kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai engkau Muhammad, aku tidak mengutusmu illa rahmatan lil alamin, kecuali aku utus engkau rahmatan, untuk membawa kebaikan, membawa kemaslahatan, membawa kebahagiaan lil alamin, bagi seluruh alam. Ini menjadi dasar pinjakan bahwa syariat Islam, asas Islam dimunculkan agar bagaimana umat itu mendapatkan kemaslahatan. Apakah Allah mendapatkan kemaslahatan dari kita bersyariat? Tidak. Allah akan bertambah kemuliaannya kalau kita taat? Juga tidak. Tapi Allah menurunkan risalah justru bagaimana umat Islam ini ingin mendapatkan kemaslahatan. Agar digapai kemaslahatan oleh umat
baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, yang menjadi indikator kenapa kemaslahatan menjadi asas dibentuknya syariah dan hukum adalah kita mendapat tamsil dari firman Allah, innamal khamru wal maisir wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yusaddakum an dzikrillahi wa 'anis shalat. Ayat ini mengatakan bahwasanya pemabuk, penjudi, ketika dia melakukan itu, sebetulnya dia telah membuka masuknya, dia menggiring setan untuk menjadikannya dia menghilangkan kemaslahatan. Ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Dengan sebab seorang itu mabuk dan berjudi, maka yang terjadi adalah permusuhan, saling membenci, saling menyerang. Maka Allah haramkan judi dan mabuk kan akan menghilangkan kemaslahatan umat ini di dunia dan di akhirat. Dengan sebab seseorang melakukan perjudian, minuman keras, wa yusaddakum an dzikrillahi wa 'anis shalat. Pelaku-pelaku miras dan pelaku-pelaku penjudi, kata Allah, itu akan menghalangi dia untuk zikrillah, untuk mengingat Allah, wa 'anis shalat, dan menghilangkan dan merintangi dia untuk mengerjakan sholat. Artinya bahwasanya mabuk dan judi sekaligus dia akan menghilangkan dua kemaslahatan. Kemaslahatan duniawi akan dia hilangkan. Apa? Terjadinya permusuhan, kebencian dimunculkan. Dan kehilangan akhirat, kemaslahatan akhirat apa? Dia tidak akan mengingat Allah. Dan dia terintangi untuk mengerjakan sholat. Hilang kemaslahatan akhirat. Karena berjudi, mabuk akan menghilangkan dua kemaslahatan sekaligus. Maka Allah haramkan perjudian dan juga Allah haramkan pemabuk atau minuman keras. Yang ketiga, yang menjadi asas kenapa syariat Islam memelihara kemaslahatan. Untuk memelihara kemaslahatan, maka ada kaidah dalam syariat Islam itu yang namanya ar-rukhsah, keringanan, dispensasi bagi orang yang dalam keadaan musafir, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Wa 'alal ladzina yuti'una fidyatun fa'idhatun miskin, dan orang yang melaksanakan perjalanan bermusafir dan berpuasa itu menyulitkan bagi dia, maka syariat memperbolehkan untuk dia tidak berpuasa. Sehingga kata Nabi, tidak ada kebaikan bagi orang yang berpuasa dalam keadaan musafir sehingga menyulitkan dirinya dan mensusahkan dirinya. Syariat Islam tidak dibentuk untuk menyusahkan manusia. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, kata Allah. Aku tidak jadikan syariat itu untuk menyusahkan kalian. Tidak. Ketika Anda menuntun, ketika Anda berposisi untuk menjalankan syariat, tapi itu akan menyulitkan, membuat susah, menyakitkan bagi Anda, maka ada pilihan lain. Bagi orang yang tidak mampu untuk sholat dengan cara berdiri, maka syariat membolehkan dia sholat duduk. Tujuannya apa? Agar satu arah, sejalan antara penjalanan syariat dan tidak menjadikan manusia sulit untuk menjalankannya. Kemudian juga ada syariat di mana ketika seseorang dalam keadaan terhimpit, nyawanya menjadi pertaruhannya, maka dia boleh mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan untuk menyelamatkan dirinya. Faman yudurra ghairu baghin wala 'adin fala itsma alaih. Orang yang dalam keadaan darurat, dia hampir mati karena kelaparan dan tidak ditemukan kecuali yang diharamkan, contohnya daging babi, contohnya babi atau hal-hal yang diharamkan, maka syariat membolehkan dia untuk mengkonsumsi agar dia mendapat kemaslahatan sehingga dia tidak mengorbankan dirinya
dan dia bolehkan untuk mengkonsumsi yang diharamkan sebagai rukhsah, keringanan bagi dia. Tujuannya apa? Tujuannya kembali kepada yang tadi. Jangan menjadi hujjah, jangan menjadi dalil bahwa syariat itu menjadi beban buat umatnya. Syariat Islam itu menjadi hal yang mensusahkan buat orang yang menjalankannya. Tidak sama sekali. Rasulullah SAW pernah mengatakan bagaimana Rasulullah memberikan kemudahan kepada umatnya. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha aysarahuma ma lam yakun ithman, fa in kana ithman kana ab'adan nasi ila Allah." Rasulullah tidak pernah memilih dua perkara. Jika ada dua opsi, jika ada dua pilihan, kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah mengambil kecuali mengambil yang paling mudah, selama itu tidak menjadikan dosa. Artinya bersyariat itu sebetulnya mudah. Kita berpegang kepada syariat Islam, justru kita akan mendapat perlindungan kemaslahatan, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Atas dasar kaidah ini, atas dasar ini, maka dalam Islam kita mengenal ada unsur 5 pilar tujuan syariah. Yang pertama adalah hifzuddin, memelihara agama. Bagaimana agama ini mesti terpelihara sampai hari kiamat. Atas dasar hifzuddin, maka kita disyariatkan berjihad agar tetap Islam lestari sampai hari kiamat. Yang kedua ada hifzun nafas, memelihara jiwa. Jiwa Islam itu harus maslahat. Karena jiwa Islam harus maslahat, maka terlarang seseorang membunuh orang lain. Jiwa tidak bisa ditumpahkan darahnya dengan jiwa yang lain, untuk memelihara kemaslahatan jiwa. Yang ketiga, juga dalam syariat Islam dikenal namanya hifzul akal. Kemaslahatan akal dipelihara oleh Islam, maka seseorang haram mengkonsumsi yang bisa merusak akalnya. Diharamkanlah yang namanya al-maisir, perjudian. Diharamkan yang namanya yang mabuk-mabukan. Kemudian dalam Islam ada namanya hifzul mal, memelihara kemaslahatan harta. Atas dasar ini, maka di dalam Islam diharamkan seseorang mengambil tanpa hak dimiliki orang lain. Haram hukumnya mencuri, haram hukumnya korupsi, karena dia mengambil yang bukan haknya, karena akan rusak kemaslahatan harta milik orang lain. Dan juga di dalam Islam yang kelima ada yang namanya hifzun nasal, memelihara keturunan. Diharamkan perzinahan karena perzinahan akan merusak keturunan, dan disyariatkannya nikah sebagai salah satu jalan kemaslahatan untuk memiliki keturunan secara baik sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduka Allahumma hamda syakirin wa natubu ilaika taubatal munibin wa nusalli wa nusallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar takunu minal muflihin. Tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr, wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yahjuruhu wa la yahqiruh. Kullu muslimi ala muslimi haram damuhu wa maluhu wa irduh. Wa nahnu fi hadhihi al-lahdhah wa fi kulli lahdhah idh qala rabbuna wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajib
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا ولا حولنا شقيا ولا مترودا ولا محروما يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المسلمين في فلسطين اللهم أنزل سكينة على قلوبهم اللهم ثبت إيمانهم اللهم أهلك اليهوديين إسرائيليين صهيونيين اللهم فرق جمعهم اللهم فرق قلوبهم اللهم شتت شملهم أعداءك أعداء الدين إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة